Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Pada pertemuan kali ini Bu Mei akan sedikit membahas tentang unsur-unsur seni tari. Iya, yaitu tentang pembelajaran SPDP. Silahkan dibuka bukunya anak-anak. Nah, sudah ya. Yang pertama, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga berkah. Amin amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak silahkan disimak materi ini dengan baik-baik ya. Oke. Unsur-unsur seni tari. Kalau kemarin Bu Mei sudah sedikit menjelaskan tentang beberapa ragam gerak tari ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tari. Nah, di sini banyak para ahli itu menjelaskan bahwasanya seni tari itu berbeda-beda pendapat ya. Yang pertama itu ada pendapat dari Hawking. Coba anak-anak dilihat. Oke, jelas ya. Yang pertama itu dari Hawking, bahwasanya Hawking itu menyatakan bahwa seni tari itu adalah suatu ekspresi jiwa dari manusia yang diubah oleh imajinasi dan memberikan bentuk melalui media gerakan, sehingga menjadi bentuk-bentuk gerak yang simbolis ataupun suatu ungkapan dari si penciptanya. Itu kalau menurut si Hawking. Yang kedua itu menurut Sudarsono, mengungkapkan bahwasanya tari itu adalah ekspresi jiwa manusia. Jadi suatu ekspresi yang ada pada diri seseorang yang diungkapkan melalui gerakan tari. Yang ketiga yaitu dari Surya Diningrat menyatakan bahwa tari itu adalah suatu gerak tubuh yang selaras dengan bunyi ataupun iringan musik. Jadi untuk pengertian tari di sini adalah seluruh gerak anggota tubuh yang selaras dengan musik anak-anak yang diatur oleh irama, nada-nada yang itu tadi, yang sesuai dengan maksud ataupun tujuan dalam tari tersebut. Jadi ekspresi kebanyakan di sini bahwasanya tari itu adalah menunjukkan ekspresi dari seseorang. Yang berikutnya nomor 2 itu ada unsur seni tari anak-anak. Untuk unsur seni tari di sini yang pertama ada wiraga, wirasa dan juga wirama. Untuk pengertian wiraga, yuk kita bahas bersama-sama ya. Wiraga di sini sering disebut atau disebut juga dengan raga ataupun tubuh. Wiraga, ya, raga ataupun tubuh. Jadi keterampilan seorang penari yang diukur dari sikap, bentuk dan juga gerakannya, berkesinambungannya, serta memenuhi standar kualitas penghayatan dari gerak tersebut. Jadi wiraga tadi disebut juga sebagai apa tadi anak-anak? Raga ataupun tubuh. Secara sederhana, wiraga di sini berhubungan dengan keseluruhan anggota tubuh dalam menari yang diiringi oleh alunan musik. Yang berikutnya itu ada wirasa. Nah, kalau rasa di sini adalah biasanya ditekankannya pada penghayatan karakter peran ataupun gerakan yang dilakukan dari si penari itu bisa menimbulkan ekspresi yang ingin ditunjukkan seorang penari tersebut. Yang biasanya ekspresi tadi itu dijelaskan dengan berupa gerakan-gerakan tari. Jadi kalau wirasa itu tentang ini ya, penghayatan ekspresi penarinya itu kira-kira bagaimana, sudah sampai ke penonton ataupun belum. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu ada wirama. Wirama di sini berhubungan dengan gerak ataupun dengan musiknya irama. Nah, kira-kira antara gerakan penari dengan musik itu harus sesuai. Jadi seperti itu anak-anak ya. Dan juga penghayatan
atas gerak serta musiknya. Jadi itu harus sesuai irama. Jadi untuk unsur seni tari tadi ada 3, wiraga, wirasa, dan juga wirama. Oke, sudah paham ya? Nah, yang ketiga itu ada unsur pendukung dalam seni tari. Nah, unsur pendukung, jadi di sini ada beberapa unsur yang memang harus ada ataupun tidak ada, sebenarnya juga tidak apa-apa. Sebenarnya dari gerakan-gerakan seorang penari itu tadi ataupun yang disebut dengan gerakan ritmis itu sudah dikatakan gerakan seni tari anak-anak, dengan gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mata ataupun yang lainnya itu sebenarnya sudah dikatakan dengan tari. Namun akan lebih baiknya ataupun lebih menarik seseorang penonton dari pesona yang diberikan oleh penari, maka diperlukannya yang namanya pendukung dalam seni tari. Kira-kira ada apa saja unsur pendukung dalam tari? Ya, ada 4. Yang pertama itu ada ragam gerak. Oh, sudah jelas ya, ragam gerak. Jadi pada gerakan seorang penari itu tidak hanya monoton. Apa monoton? Tidak hanya satu gerakan saja. Mungkin ya mengandalkan gerakan tangan saja. Nah, itu tidak bagus. Jadi harus ada kombinasi atau campuran. Campuran dari apa? Gerakan tangan, gerakan kaki, ataupun gerakan leher dan lain sebagainya, kepala, mohon maaf ya anak-anak ya. Nah, jadi adanya suatu kombinasi. Kombinasi itu adalah campuran. Oke, sudah paham ya ragam gerak ya. Yang kedua itu ada ragam iringan. Nah, kalau ragam iringan ini biasanya akan lebih menarik penonton lagi apabila ada suara-suara yang dikeluarkan dari si penari tersebut, sehingga menimbulkan efek kompak gitu anak-anak ya. Antara lain bunyi ataupun gerakan yang diberikan oleh sang penari bisa berupa tepukan, ada juga berupa hentakan kaki, dan juga yang terakhir itu berupa teriakan-teriakan. Nah, itu akan memberikan efek yang lebih menarik lagi. Yang ketiga itu ada rias dan juga kostum. Nah, riasan bagi sang penari dan juga kostum. Sebenarnya anak-anak ya tapi lebih diwajibkan lagi untuk riasan dan juga kostum itu akan menjadi lebih menarik lagi untuk dipertontonkan. Apabila di sini tidak terdapat tata rias ataupun kostum, maka tarian tersebut akan terasa hambar. Jadi lebih menarik lagi kalau adanya riasan-riasan dan juga kostum yang menarik yang sesuai dengan tema bagi seorang penari tersebut. Oke, paham ya? Yang terakhir itu ada pola lantai atau blocking. Nah, kemarin sudah Bumi jelaskan ya tentang pola lantai. Pola lantai itu terdiri dari 2. Yang pertama itu pola lantai dasarnya ya, itu ada 2, yaitu lengkung dan juga garis lurus. Nah, di sini juga harus diperhatikan anak-anak ketika melakukan ragam gerak tari. Di sini harus memperhatikan pola lantai. Jadi sang penari itu harus berpindah-pindah. Jadi tidak hanya pada satu tempat itu tersebut. Jadi bisa berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya, menyesuaikan tempat yang ada pada panggung itu tadi. Nah, Bu menjelaskan kembali ya tentang pola lantai. Yuk kita lihat pola lantai di sini yang sudah anak-anak catat kemarin ya. Apabila belum ada yang mencatat, silahkan nanti dicatat. Ini sudah pelajaran yang kemarin. Bahwasanya dalam seni tari itu terdapat 2 pola garis dasar, yaitu garis lurus dan juga garis lengkung yang seperti Bu sebutkan tadi. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada garis lurus. Nah, kita pasti sudah tahu ya garis lurus, dimana untuk garis lurus ini bisa dikembangkan lagi anak-anak menjadi yang pertama garis yang A, bisa dilihat ya. Garis yang A itu disebut dengan garis vertikal atau lurus ke depan belakang. Serta yang B ini itu adalah garis horizontal. Untuk yang C itu adalah
lurus menyudut ke kanan dan juga menyudut ke kiri, horizontal. Jadi menyudut ke kanan ataupun menyudut ke kiri. Jadi seperti itu anak-anak ya. Itu adalah letak di mana sang penari tersebut. Nah, untuk garis lengkung di sini terdapat beberapa yang bisa dikembangkan dari garis lengkung. Gambar yang A itu ada pola lengkung ke depan, yang B pola lengkung keluar, dan yang C itu berupa lingkaran. Dan untuk gambar yang D yang terakhir itu adalah pola lengkung 8. Jadi itu ada beberapa ini anak-anak ya. Jadi garis lengkung itu tadi dikembangkan lagi menjadi beberapa garis, antara lain yang A, B, C, dan D. Oke. Di sini Bu Guru rasa untuk tentang gerak, di sini gerak tari, insya Allah anak-anak pasti sudah bisa semua ya. Kira-kira untuk mencontohkannya pun mungkin sudah bisa. Nah, di sini untuk tugasnya nanti akan Bu Guru kirim melalui Classroom. Dari sini mungkin Bu Guru rasa sudah selesai materinya. Bu Guru akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku Bu Guru yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah bagi kita. Amin amin Allahumma amin. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.